jelas kepada kita tentang profil Yunus. Secara khusus di pasal 4 ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang apa sebenarnya yang Tuhan mau lewat Yunus dan apa yang Yunus juga inginkan daripada Tuhan dan apa juga yang diinginkan oleh Allah kepada Yunus kepada sesamanya, yang menjadi pelajaran penting bagi kita sekalian. Bapak Ibu kekasih Kristus, kitab Yunus adalah kisah tentang seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan tentang pertobatan kepada bangsa Niniwe ataupun orang-orang Niniwe dari suku bangsa Asyur. Dan bangsa ini terkenal pada waktu itu sebagai bangsa yang kejam. Dan bangsa ini adalah bangsa yang merupakan musuh daripada orang Israel. Setelah Yunus yang akhirnya awalnya dia itu tidak taat dan akhirnya dia taat, dia pun diajak untuk mengikuti apa yang Tuhan mau memberitakan tentang firman Tuhan itu. Dan terjadi hal yang tidak diduga bahwa di pasal 3 disebutkan bahwa seluruh kota Niniwe itu bertobat dan Tuhan membatalkan penghukuman kepada orang-orang Niniwe. Dan di pasal 4 ini adalah titik klimaks yang sangat menarik karena bukan Niniwe yang bermasalah, melainkan Yunus yang bermasalah sendiri. Yunus marah, Yunus kecewa, Yunus bergumul dengan hatinya. Dan disinilah Tuhan mau mengajarkan kepada Yunus tentang makna sejati tentang kepedulian Allah itu. Bukan hanya kepada satu bangsa, tetapi kepada semua ciptaannya. Dan teks pasal 4 ini sangat relevan sekali dengan tahun ini adalah tahun kepedulian. Karena Tuhan mau menantang kita sekalian supaya mengasihi dan peduli kepada sesama itu tidak terbatas pada hati kita saja. Kepada sesama yang kita rasa dia sesama, sesuku, seagama dengan kita. Tetapi kepedulian Tuhan itu jauh melampaui apa yang dipikirkan oleh manusia. Karena itu menembus batas perbedaan manusia. Bapak Ibu kekasih, kalau kita memperhatikan di pasal 4 ini ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di situ kita akan mendapati bagaimana Yunus marah karena kasih Tuhan. Dia marah tentang apa yang Tuhan buat kepada Niniwe. Bukannya Yunus harus bersukacita karena orang-orang Niniwe semua sudah bertobat, bahkan rajanya juga bertobat. Tapi justru di sini kita diperlihatkan tentang bagaimana Yunus marah. Kecewa kalau orang lain itu bertobat. Yunus harus betul-betul sukacita karena pertobatan yang dialami oleh orang Niniwe. Tapi justru lain. Justru Yunus marah. Bahkan dia berkata lebih baik dia mati daripada dia hidup. Dan kemarahan Yunus ini menunjukkan bahwa dia lebih mencintai keadilannya sendiri daripada mencintai kasih karunia Tuhan. Yunus sebenarnya tahu tentang sifat Allah, yaitu pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tapi justru itulah yang membuat dia kesal. Dia marah. Karena kasih itu diberikan kepada bangsa yang dia benci. Karena Yunus masih terikat pada batas nasionalisme dia dan luka sejarah dia. Karena orang Israel tidak bergaul dengan orang Asyur. Karena bagi orang Israel, orang Asyur itu bangsa kafir dan mereka dianggap musuh. Maka itu Yunus bagian daripada semua orang bangsa Israel yang punya pandangan buruk kepada orang Niniwe. Sehingga bagi Yunus sebenarnya Niniwe tidak perlu diampuni. Niniwe tidak perlu untuk dikasihani. Niniwe tidak perlu untuk Tuhan peduli kepada mereka. Oleh sebab itu di sini kita mau melihat bagaimana sifat Tuhan itu tidak selalu berarti untuk kita menerima, artinya bahwa kadang-kadang di luar batas pikiran kita kasih Allah itu kepada sesama kita.
Kadangkala apa yang dinyatakan oleh Tuhan dalam kepedulian di luar daripada nalar kita. Karena apa yang diperbuat oleh Tuhan itu tidak bisa kita batasi dan kita kotak-kotakan menurut pikiran kita. Yang kedua, kita melihat di ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Di situ kita dapati bahwa ada kepedulian yang Yunus rasakan, tetapi itu bersifat dangkal sekali. Karena di bagian ini mau disebutkan kepada kita bahwa Tuhan kemudian memakai pohon jarak sebagai alat pengajaran. Yunus sangat bersukacita karena pohon itu memberikan kenyamanan bagi dia. Namun ketika pohon itu mati, Yunus kembali marah dan putus asa. Tuhan menegur Yunus. Tapi Yunus itu begitu peduli kepada pohon yang ia tidak tanam. Dan dia hanya nikmati sesaat saja. Ternyata Bapak Ibu kekasih, kepedulian Yunus itu sangat egois. Hanya sebatas apa yang menguntungkan dirinya sendiri. Tetapi bagian ini diajarkan kepada kita bahwa Tuhan sedang membuka mata Yunus bahwa kepeduliannya itu masih sempit. Kepeduliannya itu dangkal. Kepeduliannya hanya berpusat pada dirinya sendiri. Dan tidak terbuka mata pikiran dan juga semua yang dialami oleh Yunus berpusat pada egois dirinya sendiri. Yang ketiga, kita lihat di ayat 10 sampai ayat 11. Di sini mau menjelaskan kepada kita bagaimana kepedulian Tuhan yang melampaui batas. Puncak pengajaran Tuhan terlihat di ayat 11, Bapak Ibu. Tuhan menegaskan bahwa ia peduli kepada Niniwe. Lebih daripada 120 orang yang tidak tahu membedakan tangan kiri dan kanan, bahkan termasuk ternak-ternaknya, itu Tuhan nyatakan kepedulian yang bukan seperti apa yang dinyatakan oleh Yunus kepada bangsa Niniwe. Sehingga ini adalah sebuah pernyataan kasih Allah yang luar biasa bahwa Tuhan itu peduli kepada orang berdosa. Tuhan juga peduli kepada bangsa asing. Tuhan juga peduli kepada seluruh ciptaannya. Tuhan ingin Yunus menyadari bahwa kasih dan kepedulian Allah tidak dibatasi oleh kebencian manusia. Bapak Ibu kekasih Kristus. Dari bagian ini kita mau belajar beberapa hal penting untuk menjadi pelajaran penting bagi kita. Pertama, kita mau belajar bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang tanpa kecuali. Bagian ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan mau ajar juga sekaligus kepada Yunus untuk membuka mata dia. Melihat bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas hanya kepada satu orang saja. Satu suku saja. Satu kelompok saja. Niniwe yang dianggap musuh dan tidak layak justru merupakan bagian yang perlu untuk menjadi sasaran daripada kasih karunia Allah itu. Sehingga bagi Yunus maupun juga bagi kita hari ini, Tuhan juga mau ajar. Ketika kita boleh menjalani sampai di hari ini, kita ada di bulan yang kedua, tanggal yang ke-8 ini. Kita diajar bahwa bicara tentang kepedulian bukan hanyalah sebuah slogan saja. Atau bicara saja tentang kepedulian itu. Tapi kepedulian itu harus dinyatakan dalam sebuah tindakan dan sikap kita tentang apa yang kita bicara itu. Supaya tidak hanya sebagai slogan saja. Kepedulian Yunus hanya terbatas kepada suku bangsanya saja, yaitu bangsa Israel. Tetapi Allah mau ajar kepada Yunus bahwa kepedulian itu terbatas sekali. Allah yang adalah pencipta dan Allah yang adalah Allah yang maha baik dan maha kudus itu tidak hanya mengasihi satu bangsa, satu suku saja. Tapi setiap orang siapapun Tuhan sayang dan mengasihi. Bahkan ketika Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini seperti berita kasih sayang yang dinyatakan oleh Tuhan Allah kepada kita di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu berarti sifat Allah, kasih Allah itu bersifat umum. Semua orang yang ada di dalam dunia ini kasih Allah diberlakukan kepada mereka. Bukan saja kepada orang Kristen, tapi semua orang di luar daripada orang Kristen pun
kasih Allah nyata. Tetapi orang yang menanggapi kasih Allah itu seperti bagian kisah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengutus anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Orang yang menanggapi kasih Allah itulah yang akan memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu ketika Tuhan dalam kasih-Nya tidak bisa dikotak-kotak oleh pikiran kita manusia, dibatasi bahwa Tuhan kau hanya sayang kepada ini saja, ini dan sebagainya, yang lain tidak boleh. Tidak, Tuhan tidak bisa mengkotak-katik kasih sayang Allah yang Dia berlakukan kepada manusia. Sehingga di tahun kepedulian ini kita semua ditantang. Kita tidak hanya cerita tentang kepedulian, tidak bicara-bicara saja soal kepedulian, tapi buktikan itu semua di depan mata kita yang orang butuh tempat di dalam hati kita. Nyatakanlah belas kasihan kita dan kepedulian kita. Jika orang di depan mata kita membutuhkan setetes air, segelas air untuk dia minum, untuk melepaskan dahaganya, berikan kepada dia. Ketika dia membutuhkan makanan untuk mengisi perutnya yang kosong, dan dia ada di depan mata kita, nyatakanlah tindakan dan sikap hidup kita. Yang kedua, kita belajar pada bagian ini adalah Tuhan mau supaya kita untuk tidak hanya memperhatikan diri kita sendiri dan berada pada posisi kenyamanan diri kita sendiri dan tidak melihat orang lain. Di bagian kedua ini Tuhan mau ajar kepada kita, belajar pada minggu lalu pembacaan dan belajar juga di hari ini. Yunus ini lebih peduli kepada pohon jarak daripada keselamatan sebuah kota. Tuhan mau tunjuk kepada Yunus bahwa nyawa manusia itu lebih berharga daripada kenyamanan pribadi. Karena di soal itu mau diajar bahwa sebagai persekutuan jemaat kita diajar untuk keluar daripada zona kenyamanan dan hadir dengan orang-orang yang membutuhkan tempat di hati mereka. Artinya bahwa Tuhan mau ajar di bagian ini bahwa kita tidak hanya berada pada situasi kesenangan kita dan kebahagiaan kita, sementara orang lain ini ada menderita, sementara orang lain ada dalam kesulitan, ada dalam pergumulan. Tapi kita dipanggil untuk keluar daripada zona itu untuk lihat orang-orang yang ada dalam kondisi ini, apalagi mereka yang ada di depan mata kita. Mari kita lihat di pasal 1 kemarin pembacaan minggu lalu. Yunus egois sekali. Di pasal 4 ini juga cerita tentang nilai keegoisan daripada Yunus. Bayangkan pada waktu lautan bergelora, pada waktu perahu kapal itu sementara ada dalam kondisi kritis. Sementara para pelaut ABK kapal ini ada berpikir bagaimana menyelamatkan diri mereka dengan membawa kapal dengan baik. Bagaimana orang-orang di atas kapal itu mereka dengan cara mereka, dengan keyakinan mereka berdoa kepada Tuhan mereka masing-masing untuk bisa menyelamatkan perahu kapal mereka bahkan diri mereka. Tapi apa yang terjadi pada Yunus? Yunus dikatakan di dalam pasal 1 dia ada tidur di dalam kapal. Wow, luar biasa. Orang lain sementara ada sibuk. Orang lain sementara ada dalam kesulitan. Orang lain ada sementara bergumul. Tapi Yunus ada enak-enakan. Yunus ada sementara santai tidur di dalam buritan kapal. Bagian ini mengajar kepada kita sekalian, kadang-kadang kita ada dalam sikap apatis terhadap situasi di sekitar hidup kita. Kadang-kadang ada orang lain mengalami penderitaan, orang lain ada mengalami kesulitan, orang lain ada dalam pergumulan. Kita ini masa bodoh dengan semua yang terjadi di sekitar kita. Kita kadang-kadang seperti Yunus, Bapak Ibu kekasih Kristus, yang acuh tak acuh lihat penderitaan orang lain, sudah lihat tapi tidak tergerak oleh belas kasihan itu. Ada lihat orang lain di sebelah tetangga kita, ada sementara bergumul dengan sesuap nasi, bergumul bagaimana dapat papeda untuk dia dapat mengisi dia perut yang kosong itu, tapi sementara kita yang ada makan enak-enak kita tidak peduli kepada mereka.
Dan itu yang terjadi. Sementara orang lain ada kerja, sementara orang lain ada bergumul dengan suatu pergumulan pekerjaan yang harus dikerjakan supaya tuntas pekerjaan, tapi sementara kita ini ada enak-enakan. Ada dalam zona nyaman. Tidak mau peduli orang lain kerja, tapi sementara dia ada nyaman, duduk santai saja. Di sini mau ditanya, kau hati nurani itu ada di mana? Yang Tuhan ada kasih untuk kau itu. Karena memang kita kadang-kadang malas tahu dengan keadaan yang ada. Kita masa bodoh. Yang sementara orang ada bergumul mati-matian sampai kepada bagaimana dia punya hidup ini untuk dapat dilanjutkan. Tapi orang ini nyaman. Tong tidak beda dengan Yunus. Tong bicara Yunus begini-begini, tapi tong kadang-kadang kelakuan kayak Yunus. Yang ketiga kita belajar Bapak Ibu dari bagian pembacaan ini. Di bagian pasal 4 ada 3 kali Tuhan bicara kepada Yunus lewat bagian ini. Di ayat 6, ayat 7, ayat 8. Dan juga di dalam bagian pembacaan kita juga disebutkan di pasal 1 itu juga di ayat yang ke-17. Itu Tuhan kasih tahu kepada bagian itu bahwa ada 3 kali Tuhan bilang atas penentuan Tuhan. Di pasal 1 ayat 17 dia kasih tahu, di pasal 4 ayat 6, ayat 7, ayat 8 atas penentuan Tuhan, atas penentuan Tuhan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini bukan kebetulan. Alkitab sengaja mengulang frasa ini karena dia ingin menekankan nilai kebenaran daripada bagian pembacaan ini tentang atas penentuan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, kata menetapkan penentuan ini dipakai kata mana yang berarti menentukan dengan sengaja, mengatur dengan kehendak penuh, menugaskan, menunjuk secara khusus. Itu artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu bukan kebetulan, tetapi hasil dari kehendak Allah yang sadar dan berdaulat. Baik hal yang menyenangkan maupun hal yang tidak menyenangkan sama-sama berada di bawah kendali Tuhan. Hal yang menyenangkan itu di ayat 6 di mana Tuhan menumbuhkan pohon jarak. Hal yang tidak menyenangkan itu Tuhan atas penentuannya ada ulat dan ada angin panas. Itu hal yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu menarik bahwa yang ditentukan Tuhan ini bukan hal yang spektakuler Bapak Ibu. Bukan seperti gempa atau api dari langit. Melainkan Tuhan pakai tanaman kecil, Tuhan pakai ulat, Tuhan pakai angin panas. Bahwa ini mau menunjukkan bahwa kehendak Tuhan itu tidak hanya bekerja pada peristiwa yang besar, tetapi juga dalam hal-hal yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Tidak ada bagian hidup Yunus yang tidak diketahui oleh Tuhan. Bahkan emosinya juga Tuhan juga tahu. Sehingga kalau kita melihat urut-urutannya, bagian tentang apa yang ditentukan oleh Tuhan ini adalah sesuatu yang bersifat mendidik, bukan menghukum Yunus. Pertama, ketika Tuhan memberikan kenyamanan kepada Yunus dengan pohon jarak. Yang kedua, Tuhan dengan memberikan ulat itu adalah di mana Tuhan juga mencabut kenyamanan daripada Yunus. Yang ketiga, Tuhan kasih angin panas. Ini mau menekankan Yunus dengan ketidaknyamanannya. Semua ini bukan untuk membinasakan Yunus, tapi mau mendidik Yunus. Tuhan sedang membentuk hati Yunus, bukan sekedar mengatur situasi. Dengan kata lain bahwa penentuan Tuhan itu adalah sebuah alat pendidikan rohani bagi Yunus. Dan sekaligus penentuan Tuhan itu mau menyingkap hati isi manusia. Dan hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa Yunus lebih peduli pada kenyamanan hatinya. Yunus kurang peduli kepada keselamatan banyak orang Niniwe. Karena itu Tuhan berkata, masa kau tidak sayang kepada orang-orang Niniwe?
Penentuan Tuhan seringkali bukan untuk mengubah keadaan terlebih dahulu, tetapi untuk menyingkap hati kita. Bapak Ibu kekasih Kristus, kadang banyak hal Tuhan ajar kepada kita, tapi seringkali sebagai manusia kita mau yang baik saja di perjalanan hidup kita. Kita mau itu hal-hal yang menyenangkan bagi kita punya diri. Kalau sesuatu yang tidak baik, tidak pasti hati kita, kita tolak bagian itu, kita tidak terima bagian itu. Tapi Roma 8 ayat 28 bilang kepada kita, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di bagian ini mau kasih tahu kepada kita bahwa cara kerja Allah tidak hanya Allah kerja di bagian-bagian yang menyenangkan hati kita. Allah bekerja tidak hanya bekerja di situasi hal-hal yang baik pada diri dan hidup kita. Tapi kadang-kadang Allah perlu mendidik kita, membentuk kita dengan Allah mengizinkan sesuatu yang tidak pasti hati kita, yang tidak menyenangkan hati kita. Tuhan izinkan itu terjadi supaya Dia bentuk kita, supaya kita jadi orang-orang Kristen yang sejati, bukan orang Kristen yang manja. Karena Dia ajar kita untuk jadi orang Kristen yang hidupnya di dunia ini, supaya menjadi orang Kristen yang betul-betul tangguh untuk berhadapan dengan berbagai pergumulan. Karena tidak ada manusia siapapun di dunia ini yang tidak punya persoalan, yang tidak dapat pergumulan. Semua pasti ada. Tapi izin Tuhan atas diri kita dan penentuan Tuhan atas diri kita untuk sesuatu yang tidak menyenangkan, kadang-kadang di luar batas pikiran kita. Tuhan pakai ikan besar, Tuhan pakai pohon jarak, Tuhan pakai ulat, pakai angin panas. Ini bentuk-bentuk di mana Tuhan mau bentuk Yunus. Tapi ada banyak hal juga yang terjadi dalam hidup kita yang di mana Tuhan izinkan itu terjadi untuk bentuk kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita dan Tuhan mau bentuk kita, mau didik kita lewat persoalan yang kita hadapi. Kita dapat masalah, Tuhan mau bentuk kita supaya kita lihat kita punya diri. Bahwa sebenarnya jangan bikin diri benar. Jangan bikin diri hebat. Jangan bikin diri tahu. Dan Tuhan izinkan persoalan, pergumulan, masalah terjadi dalam diri kita. Supaya kita belajar bergantung kepada Tuhan. Belajar lihat diri kita. Bahwa kita memang tidak mampu, tidak kuat, tidak hebat dan sebagainya. Kadang-kala juga Tuhan mau izinkan kita untuk melewati situasi-situasi hidup kita dengan Tuhan izinkan sakit penyakit kita alami. Tuhan hadirkan sakit penyakit supaya kita belajar bergantung. Karena pada waktu kita tidak sakit, tuh rasa diri tuh hebat. Tuh mampu. Tuh mau bikin apa saya tapi tidak ingat Tuhan. Tuh tidak ingat pelayanan, tuh tidak ingat persekutuan. Tapi ketika itu Tuhan membentuk kita, Tuhan punya rancangan indah bagi diri kita. Dia bentuk diri kita dengan menghadirkan sakit penyakit atas diri kita. Kadang-kadang Tuhan juga mengizinkan terjadi dalam diri kita untuk membentuk diri kita. Waktu kita dapat persoalan, dapat pergumulan, kita masuk penjara. Kadang-kadang di penjara banyak orang bertemu dengan Tuhan. Walaupun sebelumnya Tuhan sudah bertemu, tapi dia rasa pertemuan secara pribadi untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dia ketemu di penjara. Ini kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita belajar bergantung, belajar untuk lihat diri. Dan ada banyak hal yang Tuhan izinkan bagi diri kita yang Tuhan tidak pakai hal yang spektakuler dalam hidup diri kita, tapi hal-hal kecil Tuhan ajarkan kepada kita. Oleh sebab itu marilah kita lihat, Yunus pun juga diajar untuk melihat bagian-bagian itu. Terakhir, bahwa panggilan Tuhan kepada Yunus untuk bagaimana Yunus belajar supaya orang lain diselamatkan. Panggilan kepada Yunus adalah sebuah panggilan mulia. Pekerjaan untuk memberitakan Injil dan menyampaikan keselamatan itu adalah pekerjaan mulia. Dan pekerjaan ini awalnya ditanggapi oleh Yunus dengan sesuatu yang tidak baik sehingga dia lari daripada panggilan Tuhan itu. Tapi sampai sejauh mana Yunus lari, Tuhan tetap panggil dia. Tuhan tidak ganti peran Yunus untuk pergi ke Niniwe dengan orang lain. Tapi Yunus tetap dipakai oleh Tuhan sebagai alat di tangan Tuhan.
Tuhan tahu Yunus punya keterbatasan. Tuhan tahu Yunus punya segala background hidupnya. Karena Tuhan memang pencipta dirinya. Dan Tuhan tahu ketika Tuhan pakai Yunus, Tuhan tahu rencana apa yang dia akan nyatakan dalam diri Yunus. Dan juga Tuhan tahu beban apa yang dia taruh di atas pundak Yunus tidak di luar kemampuan Yunus. Sehingga bagian berikut yang kita belajar ini atau bagian terakhir ini mau mengajar kepada kita Bapak Ibu kekasih. Ketika Tuhan izinkan satu tanggung jawab kepada kita, itu berarti Tuhan punya rencana indah kepada kita. Jangan lihat tanggung jawab itu sebagai beban, jangan. Tapi sesuatu anugerah yang dikasih Tuhan kepada kita. Karena kita semua dipilih oleh Tuhan. Hari ini kita akan melantik panitia rehab dan perluasan gedung gereja. Tanggung jawab yang diberikan Tuhan lewat majelis jemaat akan dinyatakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sebagai panitia hari ini. Dan tanggung jawab itu bukan tanggung jawab yang kita anggap itu beban Bapak Ibu. Tapi lihat tanggung jawab itu adalah anugerah yang Tuhan ada kasih kepada kita. Dan karena itu adalah anugerah, jaga anugerah itu dengan baik. Tidak lari daripada anugerah itu karena apa? Karena nantinya Tuhan minta pertanggungjawaban anugerah yang Tuhan sudah kasih kepada Bapak Ibu ketika dia kasih tanggung jawab itu. Jangan lari daripada tanggung jawab itu. Sejauh mana kita lari, Tuhan tahu kita. Sehingga kita tidak bisa untuk dapat menjauhkan diri daripada Tuhan dengan kemampuan kita. Tapi lihat pekerjaan tanggung jawab itu sebagai sesuatu anugerah yang dikasih Tuhan. Dan Tuhan tahu kalau beban itu dikasih di atas pundak kita, maka dia tahu batas kemampuan kita menanggung beban itu. Segala tugas tanggung jawab pelayanan yang dikasih kepada kita, baik kita sebagai pendeta kah, Bapak Ibu penatua syamaz, Bapak Ibu badan pelayan, Bapak Ibu panitia apapun dalam jemaat ini, ketika Tuhan kasih tanggung jawab itu kepada kita sekalian, mari kita kerjakan itu dengan baik. Paulus pernah bilang kepada jemaat di Efesus, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di bagian ini mau kasih tahu kepada kita bahwa kita ini semua alat ciptaan Tuhan. Kita ini ciptaan Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan hidup di dalam dunia ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu Bapak Ibu, pekerjaan jadi pendeta, pekerjaan jadi penatua syamaz, pekerjaan jadi badan pelayan, pekerjaan jadi panitia, jadi guru sekolah minggu, jadi para petugas yang bertugas melayani dalam gereja ini. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan baik. Dan bagian ini mau kasih tahu kepada kita, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bapak Ibu penatua syamaz, Bapak Ibu pernah dari kecil sudah membayangkan bahwa Bapak Ibu jadi penatua? Sudah pernah membayangkan bahwa pada hari ini Bapak Ibu jadi penatua syamaz? Waktu kecil pernah bayangkan itu, jadi Bapak Ibu jadi penatua syamaz? Bapak Ibu yang jadi badan pelayan usul, bahwa Bapak Ibu pernah membayangkan dari kecil bahwa nanti pada suatu saat saya akan jadi badan pelayan? Pernah bayangkan itu? Pernah? Saya juga tidak pernah membayangkan saya jadi pendeta. Saya punya cita-cita lain. Tapi bagian ini mau kasih tahu yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Itu berarti bahwa sebelum kita jadi panitia, sebelum kita jadi majelis, sebelum kita jadi pendeta, Tuhan sudah rancang kita dengan baik di pekerjaan ini. Sehingga bagian berikutnya dikatakan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia mau supaya jangan kasih tinggal pekerjaan ini. Jangan acuh tak acuh terhadap pekerjaan ini. Jangan lari daripada pekerjaan ini. Jangan seperti Yunus, tapi tinggal di dalam pekerjaan ini. Karena apa yang kita perbuat,
Di pekerjaan pelayanan, saya selalu bilang kepada seluruh jemaat dan majelis, pekerjaan pelayanan itu pekerjaan berdampak. Kalau kau kerja baik, kau kehidupan akan dapat berkat. Kalau kau kerja terbaik, kau akan dapat hukuman. Itu saja. Karena ketaatan yang diperlihatkan di pasal 1 dan sampai pasal 4 di kitab Yunus ini mau cerita kepada kita banyak hal. Bahkan nilai ketaatan itu juga diperlihatkan oleh Yunus di bagian pembacaan di kitab Yunus ini. Sehingga simpel, saya pernah bilang kepada Bapak Ibu, simpel bahwa berkat itu sama dengan, taat itu sama dengan berkat, tidak taat sama dengan hukuman. Pilihan ada pada Bapak Ibu. Mau pilih taat atau pilih tidak taat. Sehingga Bapak Ibu yang sebentar akan dilantik jadi panitia rehab dan perluasan gedung gereja, terima panggilan ini, tanggung jawab ini sebagai anugerah yang dikasih oleh Tuhan kepada saya. Karena waktu tong kerja dengan baik, Tuhan akan hitung tong keringat jadi payah. Mungkin dia terhitung untuk saya, tapi dia akan hitung untuk sapu istri dan sapu anak-anak. Mungkin dia tidak hitung berkat itu untuk saya, tapi sapu anak-anak diberkati dengan anak-anak berhasil. Karena saya punya anak-anak, mereka berhasil oleh karena saya setia dan oleh karena saya taat. Tapi kalau saya tidak taat, saya tidak dengar-dengaran, malah tahu Bapak Ibu berikutnya mungkin bukan saya, tapi sapu istri dan sapu anak-anak yang dapat hukuman oleh karena saya tidak taat. Oleh sebab itu, mari kita tidak egois, taat, lakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, hiduplah dalam ketaatan. Masuk minggu kerja yang baru, kita hidup dalam ketaatan. Maka kita akan lihat berkat satu kepada berkat yang lain yang akan dicurahkan Tuhan kepada kita sekalian. Amin.